Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Simsalabim, Akbat, Adakabrabra, semuanya aku usir setan-setan dengan kuasa Beelzebul. Simsalabim. Banyak orang yang memakai dahan-dahan pohon kelor untuk mengusir setan. Ada yang mengatakan kalau kesurupan harus dipukul dengan bambu kuning, ataupun ada lagi yang macam-macam. Tetapi kemudian apakah itu sungguh-sungguh mujarab? Ini saya pukul dengan bekas minggu palma, daun minggu palma yang kering di tahun lalu yang belum sempat kebakar karena kemarin Rabu-Abu yang kemudian dioles-oleskan di dahi kita abunya. Maka saudara-saudari yang terkasih, bim salabim adakadabra. Kalau kita mengusir setan, maka setan pul kubal gabul akan pergi dari kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang pengusiran setan. Yesus mengusir setan, orang-orang yang disurupinya, yang dirasukinya. Lalu orang-orang itu menjadikan ada kelainan-kelainan dan Yesus kemudian mengusir setan itu. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka yang terkemuka mengatakan dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Lalu Yesus mengatakan, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, lalu pengikut-pengikutmu mengusir setan dengan kuasa apa? Mereka semua akan menjadi hakim atas dirimu. Saudara-saudari yang terkasih, kalau ada orang yang kuat menjaga rumahnya, dia akan tetap kuat, rumahnya aman. Tetapi kalau ada orang yang datang lebih kuat, kemudian menghancurkan rumah itu, maka rumah itu akan roboh dan dikuasai oleh orang yang lebih kuat itu. Maka disitulah supaya kamu bisa melihat bagaimana kuasa Beelzebul tidak mungkin karena dia mengusir setan, penghulu setan mengusir setan itu seperti rumah tangga yang hancur berantakan. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang yang selalu mencari alasan untuk senantiasa menjelekkan orang lain. Banyak orang yang iri dengan kesuksesan orang lain ketika Yesus semakin mempunyai banyak pengikut karena dia dengan mukjizat-mukjizatnya salah satunya mengusir setan, dan banyak orang yang menolaknya, iri, maka dia kemudian membuat cerita, oh dia begitu, dia begini, dia hati-hati. Ketika saya juga punya pengalaman, ada orang yang mulai berhasil walaupun dia secara pendidikan intelektual tidak cerdas. Ketika sekolah SD itu selalu tidak naik kelas. Bahkan saya tidak tahu apakah punya ijazah SD atau tidak. Itu yang tetangga saya itu. Kemudian dia mulai merintis ketika sudah dewasa, tentu saja pada dicibir, tidak sekolah dan seterusnya. Atau sekolah hanya lulus SMP saja. Lalu dia mulai usaha pelan-pelan. Ketika sudah mulai mendapatkan pelanggan, pada waktu itu pelanggannya adalah karena dia membuat intip intip dan keripik dari legendar itu ya, dari nasi yang kemudian dipotong-potong dan dijual. Pelan-pelan dari nol dia menawarkan ke banyak tempat. Lalu banyak orang yang kemudian menikmatinya. Lalu kemudian setelah lama-lama mulai berkembang, dia mulai mendapat pelanggan. Rumah yang disewanya yang tadinya tidak di pinggir jalan, akhirnya dia beli, dan kemudian dengan perjuangan dia juga mulai membeli mobil untuk mengantar ke sana kemari. Ketika sudah mulai dikenal banyak orang dan dinikmati rasanya enak, dia menjaga mutu, dan kemudian banyak orang sudah datang ke rumahnya. Dia tidak perlu mengantar lagi. Dan pelan-pelan rumah di depannya mulai dia cicil. Kebetulan yang punya rumah meninggal, anak-anaknya di Jakarta, maka dia kemudian mencicil
rumah itu dan akhirnya bisa kebeli. Semua bersyukur dan dia kemudian juga mengundang misa. Tetapi celetukan orang-orang mengatakan dia ngingu tuyul, dia piara semacam apa tuyul dan seterusnya. Kenapa dia bisa sukses seperti itu? Maka saya rasa orang-orang atau suara-suara ini sama dengan Yesus ketika Yesus sudah mulai membuat mukjizat mengusir setan. Dia mengusir setan dengan penghulu setan. Awas dia kerjasama dengan ilmu hitam untuk mengusir setan. Maka tidak mungkin ilmu hitam mengusir setan karena setan tidak mungkin mengusir setan. Iri hati, kedengkian, orang tidak mau disaingi bahwa orang lain kok lebih hebat dari saya dan saya merasa kecewa, saya merasa pengaruh saya mulai kecil karena orang-orang mulai menghormati dia, tidak menghormati saya. Itulah pelan-pelan orang terjebak dengan kesombongan dan akhirnya menjatuhkan orang lain untuk mendapatkan pujian dari orang-orang di sekitar kita. Supaya orang itu kemudian akhirnya menjadi orang yang tidak dikenal karena dia punya talenta sebetulnya. Tetapi kemudian karena hal-hal seperti itu menjadikan dia orang yang dicurigai sebagai ngingu tuyul atau pesugihan yang membuat dia menjadi kaya karena hal-hal magis yang tidak masuk akal. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini, mari pelan-pelan kita mencoba mengimani Tuhan. Kita mencoba mensyukuri siapapun yang diberkati Tuhan. Tidak hanya saya, orang lain. Ketika orang lain bergembira, akan jauh lebih baik kita ikut bergembira melihat kesuksesan orang lain. Supaya kita pun juga terpercik berkat kesuksesan dan berkat kegembiraan dari Tuhan sendiri. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.